wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Hari ini Ibu akan menemani kalian belajar simulasi dan komunikasi digital. Lanjut dari video sebelumnya ya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai menu dan fitur-fitur yang ada di Microsoft Office Excel, kali ini kita akan belajar beberapa fungsi yang bisa kita gunakan di Microsoft Office Excel. Apa aja? Ada fungsi if, ada fungsi and, dan ada fungsi or. Pengen tahu? Tapi jangan lupa sebelumnya like dan subscribe dulu ya. Oke, terima kasih sebelumnya dan selamat menyaksikan. Langkah pertama, kita buka dulu file Excel kita ya. Masih file yang kosong, belum kita save. Jadi workbooknya masih belum diisi apa-apa. Seperti kemarin, kita akan coba untuk membuat tabel, tapi kali ini tentang tabel daftar nilai siswa. Kita ganti ya sheet-nya dengan nilai siswa. Oke. Nah, sekarang kita tulis di sini judulnya daftar nilai siswa kelas 10 mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke, kita isikan untuk kolom-kolomnya nomor, nama siswa, kemudian di sini kita tulis nilai. Nilai ini terbagi menjadi beberapa ya. Ada nilai UH, kita singkat untuk ulangan harian. Kemudian ada nilai tugas dan ada nilai PAS atau penilaian akhir semester. Nanti di sini kita akan cek ketuntasannya ya. Oke, kita akan cek ketuntasannya berdasarkan, ini ada beberapa versi. Kalau ketuntasan misalnya untuk nilai UH, tugas, sama PAS semuanya harus tuntas. Jadi kalau kita tentukan nilai ketuntasannya misalnya lebih dari atau sama dengan 75. Ya. Sorry, di sini ya tempatnya. Saya ketuntasannya nilainya harus lebih dari sama dengan 75. Artinya apa? Artinya kalau nilai dia di bawah 75, 74 misalnya, maka dia tidak tuntas, belum tuntas. Tapi kalau nilainya 75 ataupun 80 atau 90, dia jelas tuntas. Nah, kita cek beberapa versi ketuntasan. Yang pertama adalah apabila nilai UH-nya harus di atas 75 juga atau sama dengan 75, tugasnya juga harus lebih dari atau sama dengan 75, dan PAS-nya harus lebih dari sama dengan 75. Jadi kalau ada salah satu yang di bawah 75, maka dia tidak tuntas. Maka ini kita gunakan fungsi AND. Ya, artinya harus memenuhi ketiga-tiganya, nilai UH, tugas maupun PAS, semuanya harus di atas 75 atau sama dengan 75. Nah, tapi kalau misalnya kita versi yang kedua ya, yang penting salah satunya ada yang 75 ke atas nilainya, maka kita gunakan fungsi OR. Tuh ya, jadi misalkan nih, kalau untuk OR, yang UH-nya nilainya 70, kan jelas nggak tuntas tuh, tapi nilai tugasnya 80. Maka berapapun nilai PAS, karena yang tugas sudah memenuhi di atas 75, maka nilai ketuntasan berdasarkan fungsi OR dia akan tuntas. Nanti kita cek ya hasilnya dan bagaimana sintaks penulisan fungsi AND dan OR ini. Tapi tentu saja di sini karena ini adalah conditional atau bersyarat, maka kita akan gunakan juga fungsi if gitu ya. Oke. Nah, kita pakai juga fungsi if di sini untuk menghitung apabila misalkan yang kita lihat bukan dari salah satunya, tapi kita hitung rata-rata dari ketiga tugas tersebut ya, 3 nilai tersebut. Nah, kita perlu sisipkan nilai rata-rata ya, kita klik aja di sini.
kita akan menyisipkan sebelah kirinya kolom F. Kita cek, klik insert. Nah, di sini kita tulis rata-rata. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini, selain kita belajar fungsi if, ada juga fungsi and, fungsi or, dan fungsi rata-rata yaitu average ya. Nanti kita cek. Oke, nah sekarang kita tuliskan aja sembarang nama siswa ya. Misalnya, oke, ini ada 7 siswa ya. Kita cantumkan sembarang nilai lah, terserah ya. Misalnya, nah oke, sudah kita isikan ya nilai-nilainya. Kemudian untuk menentukan nilai rata-rata, itu kita gunakan fungsi average. Tapi ingat, dalam setiap kali kita menuliskan fungsi, itu harus diawali, wajib diawali dengan tanda sama dengan. Kalau tidak pakai tanda sama dengan, maka nanti yang ketulis ya itu lagi gitu ya, bukan nilai. Jadi yang ditulis, yang hasil setelah kita enter adalah apa yang kita tulis gitu. Nah, karena jadinya dianggap sebagai teks ya, format selnya. Oke, misalnya ini rata-rata ya, tadi kan average. Average itu nulisnya, ingat jangan lupa sama dengannya. Nah, kalau kayak gini aja udah muncul sebenarnya. Nah, gini ya, average, tapi kita tulis. Oke. Average. Nah, sebenarnya di sini muncul ini tuh pengertian ya. Pengertian dari atau keterangan tentang fungsi average ini. Nah, sintaksnya akan muncul ketika kita mengetikkan tanda buka kurung. Jadi ini nanti average nomor ke-1 artinya data ke-1 yang mana yang akan dirata-ratakan, berarti kan nilai ini ya. Nah, titik koma, tapi ini titik koma ini di tiap laptop ataupun tiap PC ataupun di HP kadang-kadang beda-beda, ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Jadi kalian sesuaikan dengan aplikasi di gadget kalian masing-masing. Gitu ya. Kalau di sini pas diklik kok mintanya koma, ya jangan ikutin ibu pakai titik koma ya. Berarti pakainya koma. Kenapa ibu pakai titik koma? Karena di aplikasi ibu dimintanya pakai titik koma sintaksnya. Oke, nomor pertama ini klik ya, titik koma. Kemudian yang mana lagi? Ini titik koma lagi. Kemudian, nah ini ada 3 nilai yang akan kita rata-rata. Jangan lupa dikasih kurung tutup. Kalau tadi ada kurung buka, ada kurung tutup. Lalu tinggal kita enter. Nah, inilah rata-ratanya. Bu, apakah ada cara lain untuk menuliskan atau menghitung rata-rata? Ya sebenarnya sama, cuman nanti disajikannya bukan dalam bentuk ini ya, titik koma gitu. Nah, kita lihat ya cara yang lainnya. Sama dengan average. Nah, ini kita pakai sorot. Jadi kita klik ini sampai sini. Nah, maka ini artinya C7.2E7 itu artinya kita akan menghitung nilai rata-rata dari sel C7 sampai dengan, jadi kalau titik 2 itu sampai dengan sel E7. Jangan lupa kita kasih kurung tutup, lalu kita enter. Nah, hasilnya
sama ya. Ini kita copy atau kalian mau ketik satu-satu, terlalu lama ya. Kalau datanya segini sih oke. Kalau yang harus kalian cari rata-ratanya ada 1000 data gimana? Nah, caranya gimana? Kita copy itu bisa posisikan kursor kalian ke sini, pojok kanan bawah sampai berubah bentuknya seperti ini, kemudian double klik. Nah, seperti ini ya. Oke. Kok ini ada yang berapa angka di belakang koma, ada yang enggak. Nah, supaya seragam gimana? Kita blok. Lalu di sini ada di menu home ya, ada ini nih, decrease decimal, ada increase decimal. Ini bisa kita klik sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau pengen ditambah angka di belakang komanya, maka pilih yang ini. Tapi kalau pengen mengurangi, berarti pilih yang ini. Nah, kita klik dulu ini, biar sama semuanya. Nah, ada berapa? Lalu kita kurangi dikit-dikit. Bisa kita butuh 2 angka di belakang koma. Nah, berarti sampai sini. Oke, selesai. Paham ya sampai situ ya? Sip. Nah, sekarang kita akan mengecek ketuntasan dari siswa-siswa ini berdasarkan versi and, or, dan if ya. Kita versi and dulu nih. Kalau and, itu sebenarnya fungsi if ya. Oh, jadi kita ke if dulu deh. Oke, kita ke if dulu ya. If itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Jika ya. Nah, sama. Jadi penggunaan di sini juga fungsi if itu ada syaratnya. Jika nilai rata-ratanya lebih dari atau sama dengan KKM, yaitu 75, maka dia tuntas. Kalau tidak, berarti dia tidak tuntas ya. Jadi kita kerjanya dari belakang dulu ya, dari if dulu ya, apa-apa ya. Oke, jangan lupa untuk membubuhkan sama dengan, kemudian pilih fungsi if. Nah, ini ada. Oke, kemudian kita kasih kurung buka. Tuh, ini udah ada sintaksnya nih, membantu kita untuk menuliskan supaya tidak keliru ya. Logical test, artinya apa syaratnya? Jika nilai rata-rata, rata-rata itu kan F6, boleh kita tulis F6 atau boleh kita klik aja di sini. Nah, gitu ya. Harus bagaimana nilai rata-ratanya? Lebih dari sama dengan 75 ya. Nah, ini syaratnya. Maka ya kan? Maka titik koma. Ingat tadi kalau di kalian pakainya koma ya di sini ya, maka koma, jangan ngikutin ibu pakai titik koma ya, tergantung gadget. Oke. Maka gimana kalau rata-ratanya di atas 75 atau sama dengan 75, maka tuntas dong. Nah, karena tuntas itu mau kita tulis tuntas itu adalah teks ya, kita harus pakai tanda kutip 2. Nah, hati-hati ini juga perlu diperhatikan di beberapa gadget yang harus diketiknya sintaksnya bukan tanda kutip 2, tapi tanda kutip 1 kali. Jadi sesuaikan aja. Ya, kalau di ibu tanda kutip 2. Tuntas, ibu akan tulis tuntas tanda kutip lagi. Artinya ini yang akan dituliskan apabila dia memenuhi syarat ini. Kalau tidak bagaimana? Nah, kalau tidak titik koma. Ini kalau tidak nih, maka dia tidak tuntas. Tulis tidak tuntas. Tanda kutip lalu kurung tutup. Nah, kalau sudah tinggal enter. Oke, muncul nih tuntas. Supaya kalau sudah benar ya fungsinya, supaya nggak lama, kalian copy aja. Boleh diseret ke bawah atau boleh double klik di sini. Ah, ternyata tuntas semua. Cek bener nggak tuntas semua? 82, 79, 87, 77, 76, 75, pas-pasan nih, pas KKM sama 76 ya. Berarti memang semuanya tuntas kalau kita menggunakan ketuntasan versi nilai rata-rata. Sekarang bagaimana kalau versi nilai OR? OR itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Atau, betul. Atau itu bagaimana? Atau itu berarti jika terpenuhi salah satu, maka benar ya. Misalnya, saya akan pergi ke pasar atau ke mall. Berarti kalau itu artinya saya bisa pergi ke pasar aja, atau saya bisa pergi ke mall aja, atau saya bisa pergi ke pasar sekaligus ke mall, gitu kan. Nah, tapi bedanya sama N, kalau N itu dan, berarti kedua-duanya harus dipenuhi syaratnya. Saya akan pergi ke pasar dan mall. Berarti kalau saya pergi ke pasar aja tapi saya nggak pergi ke mall, maka saya salah. Atau sebaliknya, saya pergi ke mall aja nggak pergi ke pasar, saya juga salah. Tapi kalau
saya pergi ke pasar lalu ke mall, itu baru benar. Atau di sebaliknya, yang mana dulu ya urutannya, saya pergi ke mall dulu kemudian saya pergi ke pasar, maka itu benar gitu. Itu ya bedanya antara dan sama atau, and atau or ya. Oke, nah sekarang kita dari or dulu deh. Oke, berarti nilai UH, tugas, sama pas itu harus lebih dari 70, lebih dari sama dengan 75, salah satunya aja. Kalau misalkan di sini gimana ya? Yang Yosi misalnya. Nilai pasnya kan 72 ya. Kalau 72 itu di bawah 75. Kalau menurut OR, dia kira-kira tuntas nggak? Tuntas. Karena apa? Karena yang nilai ulangan harian dia di atas 75. Jadi asal terpenuhi salah satu, maka dia akan tuntas statusnya ya. Seperti biasa kita kasih sama dengan, kemudian if, karena ini fungsi conditional, kurung buka, nah or ya, maka ini or, tambahkan. Beda sama yang tadi, kalau yang tadi if doang, langsung data selnya yang mana gitu ya. Kalau ini or, kurung buka. Nah, yang mana UH dulu nih? UH itu C6, boleh diklik di sini atau boleh diketik C6. C6 lebih dari sama dengan 75. Ingat ini separatornya, pemisahnya titik koma ya di ibu ya. Kalau kalian koma maka koma. Selanjutnya nilai tugas itu D6 lebih dari sama dengan 75 ya. Separator lagi yang pas, nilai pas ya. E6 lebih dari sama dengan 75, kurung tutup. Nah, ini syaratnya. Maka apa yang terjadi? Titik koma, kalau terpenuhi maka tuntas. Oke, kasih tanda kutip 2 lagi. Titik koma, kalau tidak terpenuhi maka tidak tuntas atau belum ya. Belum tuntas. Belum tuntas. Kurung tutup. Oke. Nah, ini tuntas. Kita cek ke bawah. Kita copy aja ya. Oh, ternyata dengan menggunakan pendekatan OR atau versi OR, versi atau, semua sisa tuntas. Sekarang kita cek bagaimana dengan N. Sama sih seperti tadi, kalian boleh aja gampangnya makan ini di copy ya. Copy, Ctrl C, paste di sini. Sorry. Nah, ini di copy. Oke, kemudian di paste di sini. Nah, kan ini ya. Klik di atas nih. Oke. Tapi lihat ini kan masih OR. Kalian ganti sama N gitu. Enter deh. Oke, tuntas. Itu cara gampangnya. Kalau kita mau ketik lagi kayak tadi ya, biar sambil ngingat-ngingat fungsi, kita ketik sama dengan if dalam kurung, karena N pakai N operatornya. Kemudian yang pertama ini syaratnya nilai UH lebih dari sama dengan 75. Terus syarat kedua tugasnya lebih dari sama dengan 75. Dan yang terakhir syaratnya PAS harus lebih dari sama dengan 75. Oke. Ya, nah kemudian kasih separator ya. Kalau memenuhi maka tuntas. Separator lagi, kalau tidak memenuhi maka tidak tuntas. Oke, kurung tutup. Nah, tuh kan muncul tidak tuntas nih. Ini Bu perlebar ya. Perlebar. Oke, kita copy ke bawah. Tuh, ternyata ketuntasan versi N itu yang tidak tuntas ada 1, 2, 3, 4 orang. Kalau bagi siswa, aduh merugikan gitu ya. Yang lebih menguntungkan yang mana biar tuntas? Nah, ada versi OR atau versi if gitu ya. Nanti bisa ini yang sebenarnya yang paling menguntungkan yang OR, karena asalkan salah satu terpenuhi, maka dia bisa tuntas. Nah, itu sekarang kita, oh ini jangan dulu dinomorin,
kita akan mengatur-ngatur tampilan tabelnya ini biar lebih menarik lagi. Tapi untuk penggunaan fungsi if, and, sama or, Ibu harap kalian udah paham ya. Oke, sip. Kalau belum paham diputar ulang aja. Oke, nah sekarang ini kita merge. Oke, seperti ini. Ini juga kita merge. Yang nilai di merge-nya ke sini ya. Oke, kita merge. Ketuntasan juga kita merge sampai sini ya. Nah, kemudian ini supaya ada di tengah-tengah, di blok dulu, pilih yang ini nih, middle align. Tuh, biar menarik kan. Terus untuk yang judul kolom bisa kita tebelin nih. Ya, kita kasih tabel ya, kotak-kotak ya. Oke. Nah, ini juga, ini boleh kita ketengahkan. Setelah kita blok, pilih center. Ya. Nah, sekarang kita akan urutkan ini mau berdasarkan apa nih, alfabet atau mau berdasarkan nilai rata-rata, urutan gitu, kayak nge-ranking gitu ya. Kalau misalkan berdasarkan alfabet, kita buat aja 2 ya. Oke, kita buat lagi di sini. Nah, ada 2 ini berdasarkan alfabet. Kita blok, judul kolomnya tidak perlu diblok. Kemudian masih ingat materi kemarin ya, kita pilih short and filter, pilih custom sort. Nah, ini kalau berdasarkan alfabet, maka sort by alfabet itu kolom B. Oke, dari A sampai Z ya. Oke, nah, nggak berurutan ya. Ini nggak akan berubah, ini kita cek aja nih. Si Kevin rata-ratanya 77. Nah, bener, sama kan? Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita kasih nomor. Oke, kemudian kalau yang ini misalnya akan kita sort by peringkat. Nah, nilai rata-ratanya ya, maka kita pilih blok itu nggak pakai judul kolom, pilih short custom short, lalu setelah itu pilih yang rata-rata itu F. Oke, kita pilih berdasarkan kolom F. Dari yang kalau pengen ranking pertama di atas berarti from largest to smallest. Oke, klik. Oke, sip. Nah, sekarang kita cek nih. Benar nggak rata-ratanya? Ya, betul ya. Jadi, si Fitri peringkat pertama, Denny diikuti Indah, dan seterusnya ya. Zipara yang paling bawah. Tapi, lihat loh. Kalau berdasarkan rata-rata, yang nilai rata-ratanya paling rendah, kalau berdasarkan N ya, yang nilai rata-ratanya paling rendah tuntas, sedangkan yang di atasnya dia tidak tuntas. Kenapa? Karena ada nilai Yosi nih, yang nilai pasnya itu di bawah 75 gitu ya. Oke. Tapi kalau kalian ulangan mau pakai yang mana nih versinya? Ibu punya versi sendiri ya. Oke, ini tinggal kasih nama 1, 2, 3, lalu kita blok dan kita double klik. Ya, itu aja untuk materi pertemuan kita kali ini ya, mengenai fungsi logika if and or sama tambahannya yaitu rata-rata atau average. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tugasnya cek di Google Classroom. Jangan telat kirim tugas ya. Jangan malas, tetap semangat dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.